Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak tak terhingga. Meskipun sesungguhnya kita sebagai anak bangsa, sebagai umat beragama pada hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, di mana COVID-19 melanda negara kita. Banyak korban hari demi hari terus berjatuhan. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Semoga mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada yang akan mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan segenap keluarga diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Dan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit karena virus corona atau COVID-19, semoga mereka bisa segera sehat walafiat, kembali bisa beraktivitas bersama keluarga dan orang-orang yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang besar ini bisa saja sesungguhnya wujud kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman. Wujud kecemburuan Allah kepada kita yang selama ini sibuk berangkat pagi pulang malam, tetapi ternyata kesibukan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja keras, beraktivitas, tetapi ternyata kerja keras kita dan aktivitas kita lupa, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk membersamai orang-orang yang kita cintai, tetapi kita lupa membersamai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita berhusnudzon kepada Allah dengan musibah yang sedang menimpa kita semuanya ini. Semoga setelah ini kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin cinta kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita, dan Allah semakin sayang kepada kita semuanya. Allah mengganti musibah yang ada dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan kepada kita semuanya, umat Islam yang senantiasa istiqamah menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Pada kesempatan Tarhib Masjid Raya Telaga Kahuripan tahun ini, saya ingin menyampaikan 3 bekal penting buat kita semuanya, buat segenap kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah ilmu. Marilah kita bekali keluarga yang kita cintai, istri dan anak-anak kita dengan ilmu, untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan spesial, dengan amalan-amalan terbaik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita belajar dan terus belajar. Marilah kita membaca yang banyak buku-buku para ulama. Marilah kita mendengar yang banyak tausiah-tausiah para ulama. Bagaimana cara kita mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan terbaik, sehingga kita mampu keluar dari bulan suci Ramadan menjadi al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, kalaulah Ramadan ini kita gambarkan sebagai sebuah perjalanan panjang, maka ilmu itu adalah bagaikan cahaya yang akan menyinari, yang akan menerangi
sampai di mana tujuan perjalanan kita itu. Apa saja tantangan yang ada di kanan kiri kita. Apakah di sebelah kanan kita ada jurang? Apakah di sebelah kiri kita ada gunung? Apakah di hadapan kita ada hal yang diharamkan oleh Allah? Apakah di sebelah kita ada hal yang diperintahkan oleh Allah? Itulah pentingnya ilmu. Dengan ilmulah kita insya Allah akan menjalani ibadah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ada nasihat yang sangat penting dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka potensi kesalahan, potensi kerusakan, potensi kehancuran yang akan dimunculkannya lebih besar daripada potensi kemaslahatan yang akan dimunculkan dari amalan yang dia lakukan. Karena itu, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, sekali lagi, marilah kita ajak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan kita banyak belajar, banyak menuntut ilmu terkait dengan amalan-amalan atau cara bagaimana kita memaksimalkan mengisi bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, yang sangat penting untuk menjadi bekal kita semuanya untuk mengisi bulan suci Ramadan adalah taubat. Memohon ampun kepada Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dengan taubatlah insya Allah dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita, yang menodai hati kita, sedikit demi sedikit akan terhapus. Dan ketika hati kita, diri kita tidak banyak dosa dan kesalahan yang membebaninya, maka kita insya Allah akan ringan melakukan kebaikan. Hati ini bagaikan cermin. Kalau cermin itu penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, maka dia tidak akan mampu memancarkan atau memantulkan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dia tidak sanggup merespon apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau cermin itu bersih, cermin itu jernih, maka dia akan dapat dengan sempurna memancarkan dan memantulkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dia sanggup merespon dengan baik apa yang ada di sekitarnya. Begitulah hati kita. Kalau hati kita bersih, tidak banyak dosa, tidak banyak noda, maka insya Allah panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan Rasulullah tentang kebajikan, tentang kebaikan di bulan suci Ramadan akan dapat dengan mudah dan ringan kita tunaikan. Karenanya, marilah kita bersegera untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengingatkan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana? Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim terkait dengan ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan minimal ada 3 syarat taubat yang sungguh-sungguh itu. Apa dia? Yang pertama, kita meninggalkan dosa dan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih karena dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita bertekad kuat untuk tidak sekali-kali mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin,
rahimakumullah. Lalu apa bekal yang ketiga bagi kita semuanya untuk menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah? Saya berpesan kepada saudara-saudara kaum muslimin memperbanyak doa. Sehebat apapun kita sebagai manusia, sebanyak apapun kebajikan, pahala yang kita miliki sebagai manusia, tetaplah kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak khilaf dan kesalahannya. Karena itu, marilah kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan jasmani dan rohani kepada kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, agar kita sanggup bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisi bulan yang mulia itu dengan amalan-amalan spesial. Rasulullah dalam suatu riwayat ketika telah memasuki bulan Rajab, dia selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah Rasul. Kalau saja dia manusia terbaik, manusia paling mulia, masih senantiasa berdoa memohon kepada Allah yang seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih layak dan lebih pantas untuk memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah sedikit materi tarhib Ramadan 1441 Hijriah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dimanapun Anda berada. Marilah kita berhusnudzon kepada Allah sesulit apapun ujian dan keadaan yang kita hadapi hari ini. Marilah justru keadaan lockdown yang seperti ini kita jadikan kesempatan untuk hanya berduaan dengan Allah. Kita ajak keluarga kita hanya berduaan bersama Allah. Di saat malam kita bangun, berduaan bersama Allah. Kalau kita kemarin bisa berjamaah, ketemu dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan sekarang tidak ada, ini hanya sedikit kenikmatan yang Allah kurangi dari kita. Tetapi justru kita jadikan kesempatan ini kesempatan yang penuh dengan keberkahan kita bersama keluarga kita untuk membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat, sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisinya dengan amalan-amalan terbaik, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, baik pada saat bulan suci Ramadan maupun bulan-bulan setelahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.